Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi berikutnya ya, kita coba kita coba bahas beberapa soal. Pertama, 2-5i pangkat 5. Ini bisa kita kerjakan dengan cara biasa. Langsung aja ya. Berarti 2-5i dikali 2-5i sebanyak berapa kali? Pangkat 5, berarti sebanyak 5 kali. Maka kalau kita hitung, ini kali ini hasilnya ini kali ini hasilnya ini. Selanjutnya kalau ini kita kerjakan ya, jadi hasilnya ini juga sama hasilnya ini. Kemudian kita kalikan lagi, ini kali ini menghasilkan ini. Kita hitung hasilnya sebesar ini. Kemudian kita kalikan hasilnya ini, dan hasil akhirnya ini. Jadi 2-5i pangkat 5 hasilnya adalah 4282 ditambah 1475i. Tentu ada cara lain selain cara ini. Misalnya kita mengubah lebih dahulu 2-5i nya menjadi bentuk notasi polarnya. Caranya adalah pertama cari R dan cari argumennya. R nya kita dapat dari nilai modulusnya atau nilai absolut. Berarti ini 2 pangkat 2 tambah minus 5 pangkat 2. Tentu hasilnya akar 29 ya. Maka di sini akar 29 pangkat, kemudian tetanya dari y per 2, y per 2, y nya min 5 per 2, hasilnya kira-kira minus 1,9 radian. Jadi tetanya minus 1,9 radian, kira-kira segitu. Maka ini bisa kita tulis sebagai ini. Maka kalau kita pangkat 5 ya, pangkat 5 ini sama juga dengan mempangkatkan notasi polar yang ini. Sehingga kalau kita hitung 29 pangkat 5 eksponen minus 1,19 pangkat 5. Pangkat 5 artinya apa? Pangkat dikali ya. Dikali berarti min 1,19 dikali 5 hasilnya kira-kira 5,95. Jadi kalau kita hitung akar 29 pangkat 5 ini sekitar 4528, sekian. Kemudian E pangkat minus sekian I bisa kita hitung dari cos sudut ya, cos sudutnya minus 5,95, ini dalam radian. Kemudian min sin 5,95 radian juga. Nah hasil akhirnya adalah kalau kita hitung semuanya jadi 4280 plus 1481i. Kalau kita lihat dengan hasil sebelumnya, X nya sama ya, hampir sama, Y nya juga hampir sama, tapi di sini ada sedikit selisih. Tentu saja karena kita melakukan aproksimasi di sini dan di sini ya. Karena ada aproksimasi ini, hasilnya pun tidak eksak ya, tidak sesuai dengan hasil yang pertama tadi. Memang menggunakan notasi polar ini terlihat susah ya, menyusahkan gitu ya. Tapi ini bisa membantu jika jika kita melakukan pangkat yang cukup besar. Misalkan 2-5i pangkat 1000. Tentu kalau kita mengalihkan secara manual seperti ini, berarti kita mengalihkan berapa? 1000 buah 2-5i. Ada 1000 buah. Sangat susah kan? Nah kalau dengan polar ini bisa lebih mudah mestinya gitu ya.
Contohnya, misal kita punya apa? 1 plus I pangkat 1000. Gimana cara menghitungnya? Berarti kita punya apa? Ada 1000 buah 1 plus I ya. Kalau kita hitung manual seperti ini, wah mungkin berapa hari ya baru kelar gitu ya. Tapi kalau kita menghitung dengan polar, pertama kita bisa ubah 1 plus I nya modulusnya R, berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Sudutnya argumen sama dengan tangan inverse dari Y per X. Y nya 1, X nya 1. Jadi kalau sudutnya berarti 45 derajat. 45 derajat itu dalam radian itu pi per 4. Sehingga 1 plus I ini bisa kita tulis sebagai apa? Akar 2 eksponen I pi per 4. Dengan demikian kalau kita pangkatkan 1000, 1 plus I pangkat 1000 itu sama dengan akar 2 pangkat I pi per 4 di pangkat 1000. Berarti 2 pangkat 1000 di akar, kemudian 1000 kali pi per 4 nya ini. Hasilnya berarti apa? Ini kan pangkat akar itu kan 4,5 ya. Setengah kali 1000, 500. Kemudian 1000 dibagi 4 jadi 250 pi. Kemudian kita jabarkan dengan Euler. Jadi 2 pangkat 500 cos sudutnya 250 pi, sin sudut 250 pi. Kalau kita hitung jadi apa? 2 pangkat 500 cos 250 pi nya ini berapa? 1 ya. Sinnya 0. Maka hasil akhirnya 2 pangkat 500. Nah, dengan menggunakan notasi polar ini, ternyata untuk menghitung pangkat yang besar itu lebih mudah ya dibanding menggunakan cara manual seperti ini. Dan soal berikutnya 3 plus 4i pangkat setengah atau akar ya ini. Kita bisa gunakan rumus ini. Pertama kita perlu mencari apa? Modulusnya. Modulus bisa dicari dari 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 di akar. Hasilnya 5. Kita masukkan ke rumus. Z nya modulusnya 5, X nya 3, sehingga apa? Kemudian Z nya 3 modulus 5 min X nya 3, kemudian sin Y ini tanda dari Y nya. Y di sini 4 plus 4, artinya tandanya positif, maka di sini positif I. Kalau di sini Y-nya negatif, maka di sini jadi min I. Nah, kebetulan di sini positif, maka di sini plus I ya. Kalau kita hitung 5 tambah 3 8 bagi 2 4 di akar jadi 2 ya. 5 dikurang 3 2 bagi 2 1 akar 1 jadi 1 I. Jadi inilah hasilnya. Selanjutnya misalkan kita punya apa? Persamaan. Ini bukan persamaan kuadrat ya. Jadi ini persamaan pangkat 4 ya. Ordonya 4. Ordo itu berarti kita melihat pangkat tertinggi. Jadi kalau misalkan persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya 2. Nah, kalau ini persamaan berordo 4 karena apa? Pangkat tertingginya 4. Bisa kita perhatikan bahwa kalau kita punya ya Z kuadrat tambah I min setengah kemudian di kuadrat, ini hasilnya apa? Z kuadrat pangkat 2 jadi Z ban 4, kemudian
Kemudian 2 kali Z kuadrat kali ini. Hasilnya adalah 2i min 1 Z kuadrat. Kemudian ini kuadratnya. Nah, kalau kita lihat ya, di sini sama ya, bagian ini dengan bagian yang depan ini. Otomatis kemudian kita kerjakan dulu yang bagian belakangnya ini. Ini hasilnya min 3/4 min i ya, kalau kita kerjakan ini. Kemudian kita lihat di sini bagian ini mirip sekali dengan bagian ini. Jadi bagian ini bisa kita tulis sebagai apa? Bagian ini pindah ke sini. Jadi plus 3/4, ya ini juga pindah ke sini. Jadi plus i. Maka hasilnya kalau kita hitung 3/4 ditambah 2 jadi 11/4 plus i dikurang 3i jadi min 2i. Atau kita pindah ruas ke sana jadi 11/4-nya di sini min 11/4 min 2 ke sana jadi plus 2i ya. Plus 2i itu 2-nya kita ubah ke 8/4. 8/4 kan 2 ya. Jadi ini sama aja. Selanjutnya bagian ini kuadrat sama dengan ini. Berarti isi di dalamnya itu sama dengan kita akarkan kedua ruasnya. Maka yang ini hasilnya yang bagian dalamnya, sedangkan bagian ini jadilah plus minus per 2 akar min 11 plus 8i. Ini di bagian akar, diakarkan ya, hasilnya ini. Kemudian yang ini pindah ke ruas kanan, jadinya apa? Z kuadrat sama dengan setengah min i plus minus sekian ya. Atau kita kumpulkan setengahnya, jadilah setengah kali ini plus minus bagian ini. Sehingga untuk mencari z-nya berarti kita akarkan sekali lagi, diakarkan, jadilah di sini ada plus minus akar dari isi ini ya. Nah, jadi solusi untuk z, kalau kita lihat di sini ada kombinasi plus minus, maka ada 4 kombinasi ya, 2 kombinasi di sini, 2 kombinasi di sini, totalnya 2 kali 2 jadi 4 kombinasi. Maka kombinasi pertama misalnya plus dengan plus, kombinasi kedua plus dengan minus, kemudian kombinasi ketiga misalnya minus dengan plus, dan yang keempat minus dan minus. Jadi seluruhnya ada 4 solusi. Ini jelas ya, karena di sini z pangkat 4. Kalau z pangkat 2 itu harus ada 2 solusi. Nah, kalau z pangkat 4 maka harus ada 4 solusi, dan inilah solusinya. Selanjutnya menggambar daerah ya, daerah yang memenuhi persamaan ini. Pernah kita lihat bentuk umumnya. Bentuk umumnya z min z0 lebih dari r. Di sini kita identifikasi bahwa z0-nya apa? Di sini kan minus z0 ya. Di sini berarti minusnya, minus dari ini ya. Berarti min 1 plus yang tadi yang min, jadi 2i. R-nya berapa? R-nya 1 ya. Jadi kita pertama gambar dulu sumbu X dan sumbu Y.
Sumbu X ini sumbu real ya, sumbu Y nya ini sumbu imajinernya. Pertama di sini min 1, berarti X nya sama dengan min 1. Kemudian 2i, berarti Y nya 2 ya. Nah disinilah Z0 ya. Kemudian apa? Kita punya jari-jari R, maka kita harus gambar lingkaran yang berjari-jari R-nya sama dengan 1 ya. Kita gambar lingkaran jari-jari 1. Nah selanjutnya kita gambar daerahnya. Daerah yang memenuhi persamaan ini adalah yang lebih dari 1, artinya apa? Kalau lebih dari artinya di luar lingkaran ya. Kalau kurang dari artinya ada di dalam lingkaran. Nah sekarang kasusnya lebih dari 1, maka daerahnya adalah ada di luar lingkaran. Nah semua yang warna coklat ini itu daerah dari persamaan ini. Kita sebut sebagai daerah cakram buka eksterior. Cakram karena bentuknya bentuk cakram ya. Buka karena di sini apa? Lebih dari. Jadi di sini kita gambar titik-titik ini untuk menandakan di sini lebih dari, tidak ada sama dengan satunya. Kalau di sini ada sama dengan 1, kita sebut sebagai apa? Daerah cakram tutup ya. Daerah cakram tutup. Tapi karena ini tidak sama dengan 1, berarti kita sebut sebagai buka. Kemudian eksterior ini menandakan ada di luar cakramnya, daerahnya. Di sini cakram, tapi daerahnya ada di luar cakram ya. Daerah yang diarsir ini ada di luar cakram karena lebih dari 1. Selanjutnya misalkan kita punya Z min 2 plus I. Kita ubah ke bentuk umumnya. Maka kita dapat apa? Z0 sama dengan 2 min I. Kebalikannya dari di sini min 2 jadi 2 min plus 1 jadi min I ya. Selalu kita gambar sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X sumbu real, sumbu Y adalah sumbu imajiner. Pertama kita titik X nya di mana? 2. Berarti ada di 2. Kemudian Y nya minus 1, berarti ada di minus 1 di sini ya. Nah ini titik Z0 ya. Kemudian kita gambar lingkaran yang berjari-jari R nya sama dengan 2 ya. Jari-jarinya 2, berarti kita gambar lingkaran jari-jari 2. Kemudian daerahnya lihat kurang dari 2, artinya daerahnya ada di dalam lingkaran. Nah inilah solusi daerah untuk persamaan ini ya. Ada di dalam lingkaran berjari-jari R2, pusatnya di Z0 ini. Daerah ini bisa kita sebut sebagai cakram buka interior. Cakram bentuknya cakram, buka karena tidak ada sama dengannya, interior karena ada di dalam cakram ya. Kalau tadi apa? Eksterior karena di luar cakram. Ini interior karena di dalam cakram. Selanjutnya misal kita punya Z plus 2 plus I, tapi bagian realnya aja. Bagian realnya aja yang lebih dari 1. Pertama kita coba kerjakan dulu bagian dalamnya ini. Jadi Z plus 2 plus I sama dengan Z kan X plus IY ya. Z itu X plus IY ya, selalu. Maka ini kalau kita kumpulkan, yang ada I-nya dikumpulkan dengan yang ada I-nya. Jadi X plus 2 ya, plus I, ini dikumpul Y, ini 1 ya, Y plus 1. Dan ini bagian realnya, sedangkan ini bagian imajinernya. Nah, jadi kalau kita cari real dari Z plus 2 plus I, otomatis adalah yang warna merah ini. Adalah bagian real. Sedangkan warna biru ini bagian
imajiner ya. Jadi di sini X hasil real dari ini adalah X plus 2. Otomatis persamaan ini menjadi apa? X plus 2 sama lebih dari 1. Dengan kata lain, kalau 2 pindah ke sini jadi apa? X lebih dari min 1. Kita gambar sumbu X, sumbu Y. Di sini apa? X lebih dari min 1. Maka kita buat titik di X sama dengan min 1-nya. Ini X min 1. Kemudian X-nya mau yang lebih besar dari min 1. Artinya daerahnya ada di X yang lebih besar dari 1. Berarti ada di sebelah kanan ini ya. Nah ini daerahnya di sebelah kanan di X yang lebih besar dari min 1. Semua daerah di sini memenuhi persamaan ini ya. Oke, untuk pembahasan soalnya kita cukupkan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Oke, materi kita hari ini fungsi kompleks. Fungsi kompleks. Misalkan kita punya daerah S ya. Ini kita sebut sebagai domain. Daerah asal ya. Daerah domain atau daerah asal. Kemudian kita punya C. Ini kita sebut range atau daerah hasil. Daerah S ini kita ada beberapa unsur, misalnya misal Z1, Z2, Z3 gitu ya. Semuanya bilangan kompleks ya. Kemudian kita di daerah C kita punya misalnya F1, F2, F3 dan lainnya. Kemudian yang dinamakan fungsi itu adalah dia memasangkan satu unsur di daerah S ini tepat satu unsur di daerah C. Jadi contoh misalnya ini dipasangkan dengan ini, nah ini kita pasangkan dengan ini, Z3 kita pasang dengan F3. Ini bisa kita sebut sebagai fungsi F Z. Hasilnya itu ada di daerah C dan Z-nya itu berasal dari daerah S ya. Ini bisa kita sebut fungsi. Nah, bila pasangannya misalnya dari daerah sini Z ke sini, dan dari Z ini ke sini juga, ini ke sini misalnya. Ini karena dia masih memasangkan satu dari sini dengan satu di sini, maka ini masih disebut sebagai fungsi karena pasangannya di sini tepat satu di sini. Tapi kalau misalkan ada lagi misalnya, nah ini sudah tidak fungsi. Kenapa? Karena satu unsur di sini dipasangkan dua unsur di sini, maka ini bukan fungsi ya, bukan fungsi. Karena apa? Karena ada satu unsur di sini dipasangkan lebih dari satu unsur di sini. Jadi intinya fungsi ini harus satu ke satu yang ada di sini. Jadi memasangkan satu unsur ke satu unsur di daerah hasil ya. Nah, secara umum fungsi dalam hal ini fungsi kompleks ya, kita simbolkan sebagai Fz, yang artinya fungsi kompleks dengan input atau masukan atau variabel bebasnya berupa Z ya.
dimana Z ini X plus Y. Ini selalu seperti ini ya. Contohnya, contoh fungsi kompleks ini misalnya apa? Z kuadrat plus 1 misalnya. Nah ini termasuk fungsi ya. Dan nilainya berapa? Ketika misalnya ketika Z sama dengan 1 plus I misalnya, maka fz nya menjadi apa? Z kuadrat berarti 1 plus I kuadrat plus 1 ya. Ini 1 kuadrat 1 ditambah 2I ditambah I kuadrat ya, plus 1 ditambah 2I kuadrat min 1 ya, min 1 plus 1 sama dengan 1 plus 2I. Nah maka di daerah S ini, misalnya yang di daerah S ini ada apa? Ada 1 plus I ya. Ini di daerah S gitu ya. Kemudian maka di daerah C ini hasilnya apa? 1 plus 2I. Nah fungsi ini memasangkan 1 plus I ini dipasangkan dengan 1 plus 2I, maksudnya itu ya. Inilah fz nya itu. Di sini Z, nah di sini fz ya. Jadi ini fungsi ya, fungsi karena variabel berbasis kompleks ya, jadi ini kita sebut sebagai fungsi kompleks. Karena ini bentuknya video, jadi kalian bisa pause ya. Kalau belum sempat nulis bisa kalian pause. Kemudian notasi ya, notasi atau bentuk fungsi kompleks. Tentu saja bentuknya ya spesifik ya, misalnya di sini fz, maka di sini variabel yang ada z-nya ya. Apa-apa z, misalnya contohnya tadi apa? Contohnya tadi z kuadrat plus 1 ya. Di sini dalam z ya. Di sini variabelnya dalam z. Tapi bisa juga kita ubah bentuknya apa? Karena z ini sebetulnya apa? X plus I ya. Jadi pasti z ini mengandung X plus I. Maka secara keseluruhan si fz ini bisa kita tulis sebagai apa? Fungsi gitu ya. Fungsi U X, Y plus I V X, Y gitu ya. Jadi ada fungsi yang bergantung pada X dan Y, dan ini fungsi X dan Y juga ya. Nah di sini I-nya bisa kita keluarkan, maka di sini kita sebut sebagai apa? Bagian realnya, bagian real dari fungsinya ya. Nah yang fxy ini kita sebut sebagai bagian imajinernya dari fungsi z ya, dari fungsi z. Jadi secara umum bisa kita tuliskan fungsinya dalam z ya, dalam z, atau fungsinya dalam apa? Dalam fungsi x, y, dan fungsi x, y ya. Jadi dipisah. Contohnya, misalkan kita punya ini ya, kita mau ubah bentuknya
Ini berarti fz sama dengan z kuadrat ya. Z kuadrat, z nya ini kuadrat plus 1 sama dengan x kuadrat plus 2xy i ya, min y kuadrat plus 1. Jadi fz ini sama dengan, kita kumpulkan yang tidak ada i nya, berarti ini dan ini ya, x kuadrat min y kuadrat plus 1. Kemudian yang ada i nya cuma ini, i 2x y ya. Maka ini bagian realnya ya, bagian real dari f. Dan 2xy ini bagian imaginernya ya. Jadi secara umum fungsi kompleks ini dalam bentuk apapun ya, semuanya bisa kita ubah menjadi apa? Ada fungsi di sini bagian real, kemudian ada fungsi x juga di bagian imaginer ya. Jadi secara umum apa tadi, f z bisa kita ubah menjadi fungsi x, y plus imaginer v x, y. Jadi secara umum ada dua fungsi diubah jadi dua fungsi yang terpisah. Maka di sini suku realnya, di sini suku imaginer. Ini bentuk dari bentuk fungsi. Selain itu bisa juga dalam bentuk polar ya. Kalau ini kita fungsinya dalam xy, bisa juga kita ubah fungsinya itu dalam bentuk polar. Maksudnya fungsinya r dan theta gitu ya. V-nya juga fungsinya, kalau di sini x dan y, fungsi di sini r dan theta ya. Contohnya gimana? Contohnya ya, dengan contoh yang sama aja. Misalnya tadi apa? Fz sama dengan z kuadrat plus 1 ya. Z tadi apa? Z itu S plus I ya. Atau dalam polar apa? R, E, I, theta ya. Sehingga ini sebetulnya apa? R, E, I, theta kuadrat, atau R kuadrat E I kali 2 theta plus 1. 1 bisa kita ubah jadi polar, gimana? 1 itu sama dengan E pangkat nol ya, E pangkat 0 ya, 0 I. Atau dalam hal ini apa? R salah, coba kita ulang ya. Kita tahu di sini apa? Masih ingat ya? Di sini x, di sini y gitu ya. Maka kalau titik z di sini, maka x-nya ini sebetulnya apa? Z modulus z cos theta ya. Y-nya modulus z
sin theta ya. Maka ini sebetulnya z-nya itu bisa kita ubah sebagai apa? Cos theta z ya, modulus, atau modulus ini, karena modulus ini sama dengan R ya, jadi kita bisa tulis R cos theta plus I sin theta ya. Jadi kalau z kuadrat berarti dikuadratin kuadrat ya, artinya berapa? R kuadrat cos kuadrat theta ditambah 2 R kuadrat ya, cos theta sin theta, ada I ya, terus dikurang R kuadrat sin kuadrat theta ya, karena I kuadrat kan min, jadi min R kuadrat sin theta, sin kuadrat theta. Jadi apa? Kita kumpulkan ya, berarti R kuadrat cos theta kuadrat dikurang sin kuadrat theta, kemudian ditambah I kali 2 ya, 2 R cos theta sin theta, atau sebetulnya R kuadrat cos kuadrat min sin kuadrat itu apa? Cos 2 theta ya, cos 2 theta ditambah 2 cos theta sin theta, itu berarti apa? 2 theta ya, berarti I R kuadrat sin 2 theta ya. Nah, karena fz ini apa? Z kuadrat plus 1, berarti ini plus 1 ya, R kuadrat cos 2 theta plus 1 dikumpul gitu ya, ditambah I R kuadrat sin 2 theta. Nah, inilah bagian U R, tetanya ya. Yang ini bagian apa? V R, tetanya ya. Nah, ini bentuk-bentuk dari fungsi ya, fungsi kompleks. Jadi bentuk fungsi kompleks kita punya fz ya, dalam z tentunya, kemudian fz tapi dalam ux, y ya, plus i p x, y. Juga kita bisa ubah dalam bentuk polar, yaitu u r, theta plus i p r, theta. Ya, ada 3 bentuk ya fungsi kompleks. Semuanya bisa dipakai ya. Oke, ini bentuk-bentuk fungsi kompleksnya. Kemudian limit ya, limit fungsi. Tentu saja nilai limit dari fungsi kompleks ini ada bila nilai limitnya ada ya, bila limit apa
adalah Z ya. Limit di Z, limit fungsi kompleks di Z0 gitu ya. Di Z mendekati Z0 dari fungsi Z ya. Ini hasilnya harus F ada bila menghasilkan nilai sesuatu ya, misalnya W gitu ya. Nah, kemudian fungsi itu fz ini ya, fungsi fz ini continue. Jadi kalau fz limit di z menuju z0 ini ada nilainya, ini ada ya, berarti ada nilai limitnya. Dan kalau fungsi fz ini continue, maka nilai limitnya mendekati z0 dari fz ini haruslah sama dengan fz0 nya. Contohnya misalnya kita punya apa, fz sama dengan z kuadrat plus 1 gitu ya. Kemudian kita cari limit di z misalnya sama dengan i, maka limitnya limit z menuju i ya, dari f z sama dengan berarti limit z menuju i dari z kuadrat plus 1. Kita masukkan berarti apa, i kuadrat plus 1 ya, sama dengan 0 ya. Ini min 1 tambah 1 sama dengan 0 ya. Tentunya kalau kita masukkan langsung gitu ya, z sama dengan i gitu ya, berarti apa, kita masukin langsung sini berarti i kuadrat plus 1 sama dengan i min 1 tambah 1 0 juga ya. Jadi karena kalau kita lihat di sini ya, ini limit ya, limit dari fz di z sama dengan i ya, z menuju i, ini sama dengan apa, fzi nya ya, fi ya, z sama dengan i ya. Karena ini sama, maka fz continue di z sama dengan i ya. Kenapa? Terbukti bahwa limitnya sama dengan f ketika z nya sama dengan i. Contoh ya, misal kita punya fz sama dengan 2i minus 2i per z min i. Misal kita punya ini. Oke, pertama kita mau mencari apa? Kita mau ubah bentuk ini menjadi bentuk fz u x, y plus i v x, y. Jadi kita mau ubah bentuk ini menjadi bentuk
seperti ini. Pertama, kita masukkan dulu ya z-nya, substitusi z-nya, karena z apa? X plus i y ya, maka fz nya menjadi apa? Min 2i, z-nya diganti x min i, atau sama dengan min 2i per x plus i nya digabung jadi i y min 1 ya. Kemudian untuk menyederhanakannya, kita kalikan sekawannya. Jadi ini min 2i per x plus i min 1, kita kali sekawannya dari ini apa? X min i min 1 per y min 1, maka ini hasilnya min 2i kali ini min 2xi, kemudian dikurang min plus ya, plus 2i kali i, jadi min 1, berarti minus 2 ya, jadinya minus 2 kali y min 1 ya, per ini kali ini x kuadrat plus y min 1 kuadrat ya, maka ini hasilnya apa? min x ya, min 2xi per x kuadrat plus y min 1 kuadrat tambah minus ya, minus 2 y min 1 x kuadrat min y min 1 kuadrat ya. Atau apa? Atau ini minus 2 y min 1 per kuadrat plus dikurang i ya. Dua x per x kuadrat plus y min 1. Jadi apa? Sekarang sudah terpisah ya antara yang real dan bagian yang imajiner ya. Atau dengan kata lain ini adalah apa? UXY ya. Sedangkan ini kalau ini plus, ini min ya. Di bagian ini adalah apa? V X, Y nya ya. Atau bagian imajiner. Ini bagian real ya. Di bagian imajiner, di bagian real. Selanjutnya turunan fungsi kompleks.
turunan fungsi kompleks ini sebenarnya hampir sama ya dengan turunan fungsi real. Jadi contohnya apa? Contohnya misalnya kita punya z pangkat n, maka turunannya turunan terhadap z nya sama dengan apa? Z pangkat n, pangkatnya dikurang 1 dan pangkatnya di sini n ya. Jadi mirip dengan operasi turunan fungsi biasa ya. Jadi fungsi kompleks pun seperti ini ya. Dan juga berlaku untuk yang lainnya, misalnya e pangkat z, maka turunannya juga sama ya, pangkat z juga ya. Kalau e pangkat az, turunannya apa? E pangkat z dikali turunan bagian atasnya, turunannya apa? A ya. Maka ini A, E pangkat AZ ya. Kemudian logaritma natural juga sama ya, turunan pertamanya adalah apa? Per Z ya. Jadi secara umum operasi turunan ini sama seperti operasi turunan pada bilang fungsi real ya, fungsi biasa gitu ya. Otomatis berlaku pula hubungan apa? Hubungan rantai ya. Berlaku pula hubungan rantai. Misalnya apa? Misalnya kita punya G fungsi F ya, di mana F-nya ini fungsi Z gitu ya. Maka turunan G F terhadap Z ini sama juga dengan apa? Turunan dari G fungsi F terhadap F ya, dikali F terhadap Z ya. Nah ini aturan rantai namanya. Contoh aplikasinya gimana? Misalnya kita punya apa? Kita punya H gitu ya, sama dengan F Z kali G Z gitu ya. Jadi perkalian fungsi. Bagaimana turunannya? Turunan pertamanya atau simbolnya apa? Aksen ya. Aksen atau turunan DH DZ. Maka ini sama dengan gunakan aturan rantai. Jadi apa? Jadi DH terhadap jika berlaku aturan rantainya. Jadi di sini apa? Turunannya D F Z DZ, turunan dari F nya, kemudian kali G ditambah diturunkan bergantian ya. Jadi FZ kali turunan DG nya ya. Jadi turunannya bergantian, atau sebetulnya ini apa? F aksen Z GZ tambah FZ G aksen Z ya. Ini H aksen Z. Jadi berlaku untuk semua fungsi ya. Begitu pula dengan cara yang sama ya, kita dapat mencari apa? Fungsi dari pembagian ya. Pembagian antara
fz per gz. Maka sebetulnya apa? Ini bisa kita jadikan sebagai apa? Fz G pangkat minus 1 ya. Maka kalau dengan cara yang tadi, aksen Z itu tadi apa? Turunannya di bergantian ya. Pertama turunan dari Fz pangkat minus 1 ya, ditambah sekarang turunan, tadi turunan ini, sekarang turunan bagian ini ya, jadi Fz dikali turunan ini. Turunan ini gimana? Pangkat min 1 ya, pangkat min 1 kali Gz, pangkatnya sekarang jadi tambah 1, jadi apa? Minus 2 ya. Maka di sini apa? F aksen Z per Z ya, ditambah minus, jadi minus ya, minus Fz per Z kuadrat ya, kuadrat, oh dikali ya, kali G Z ya. Di sini apa? Atau sama dengan apa? Penyebutnya disamakan jadi G kuadrat Z berarti apa? Kali GZ ya, dikurang aksen ya. Dan ini untuk pembagian ya, AZ pembagian hasilnya bergantian dibagi G kuadrat dan semuanya hampir sama ya. Contoh ya, contoh aja. Contoh misalkan kita punya Fz sama dengan Z kuadrat 1 min Z. Maka turunan pertama dari Z dengan pertama kita turunkan bagian depan menjadi apa? 2Z ditulis bagian belakangnya, ditambah sekarang tulis bagian depan, kemudian turunkan bagian yang keduanya. Turunannya apa ini? 1 turunannya 0 ya, dikurang 1 ya. Maka ini hasilnya 2Z 1 min Z ditambah Z kuadrat ya. Nah ini turunan pertamanya. Untuk latihan soal silakan dikerjakan ya, kerjakan. Oke, kita lanjut. Jadi kalau kita mulai turunan dari definisi, apa definisi turunan? Fz sama dengan limit dari delta Z menuju 0 dari Fz plus delta Z ya, min
f z ya, per delta z ya. Nah, kalau kita ubah fz nya menjadi apa, ux y itu deh, maka ini bisa berubah menjadi apa, turunan pertama sama dengan limit delta z nya menjadi apa, delta x dan delta y dari apa, dari fungsi u x plus delta x, x y plus delta y per dikurang u delta x plus i delta y ditambah ini baru u ya, kemudian ini bagian i limit delta x menuju 0 jadi v ya, v x plus delta x min v x, y per delta x plus i delta y. Jadi secara umum kalau ini ganti jadilah ini gitu ya. Kemudian kalau kita operasikan dulu, misal delta x nya yang menuju 0 ya, maka kita masukkan delta x yang menuju 0, artinya apa? Artinya turunan z nya sama dengan turunan f, fungsi f nya sama dengan delta x nya diganti 0. Jadi apa? Jadi limit kalau ini diganti 0, ini diganti 0, diganti 0, diganti 0. Jadi apa itu? Jadi ini x saja ya. Kemudian di bawahnya cuma delta i delta y gitu ya. Nah, ini x aja, bawahnya juga delta ix ya. Nah, ini menjadi apa? Kemudian delta x nya sudah dimasukkan, maka bersisa delta y menuju 0 ya. Ini apa sih? Ini sebetulnya apa? Kalau i nya pindah ke sini, i ke atas jadi apa? Min i ya. Min i, jadi min i. Sedangkan ini adalah apa? Definisi dari turunan parsial u terhadap y. Jadi ini turunan parsial u x, y terhadap y. Sedangkan ini i habis ya, bersisa apa? Ternyata ini apa? Turunan parsial terhadap y. Jadi untuk kasus kita memasukkan delta x menuju 0 terlebih dahulu, menghasilkan turunan pertama z nya, ya, turunan fungsinya, jadi turunan fungsi ini sama dengan apa? Min, kita tulis ini dulu ya, do v x, y per do y ya, dikurang i u x, y do y. Nah, kalau kita masukkan delta
Jadi kita tulis ulang dulu. Jadi kan ini berarti limit delta x menuju 0, delta y menuju 0 dari u ya, ux plus delta x, y plus delta y, min u x, y delta x plus i delta y ditambah i kali limit x menuju 0, delta y menuju 0 dari apa, v plus delta x, y plus delta y, ini v x, y per delta x min plus ya, plus i delta y. Nah sekarang kita masukkan delta y menuju 0, maka fz turunannya sama dengan, kita masukkan y nya 0 ya, y nya 0 kita masukkan, jadi si ini 0 ya, 0 ini 0, ini 0, 0 ya, maka ini cuma bersisa y, ini cuma bersisa delta x ya. Yang ini bersisa y, kemudian ini bersisa delta x, bersisa delta x, ini x hilang ya. Nah maka ini adalah apa, definisi dari turunan parsial u terhadap x nih. Ini do u x, y terhadap x nih. Sedangkan ini adalah definisi dari v terhadap x ya. Di sini ada i, jadi plus i do v x, y per do y ya, do x ya. Nah, jadi cara yang awal tadi kita masukkan delta x nya sama dengan 0 menghasilkan ini. Jika kalau delta x menuju 0 ini hasilnya ini, kalau kita masukkan delta y menuju 0 hasilnya apa? Hasilnya ini ya, do u do x ditambah i do v do x ya. Nah, kalau kita lihat di sini dengan cara ini kita menghasilkan ini, dengan cara delta y menuju 0 kita menghasilkan ini, menghasilkan nilai yang berbeda, tapi ini sama-sama turunan pertamanya, maka harus sama ya, karena ini sama-sama turunan pertamanya, maka ini juga harus sama. Maka di sini yang bagian realnya harus sama, di sini bagian realnya apa, do v x, y do y sama dengan di sini do u x, y do x. Kemudian bagian realnya harus sama juga, ini minus do u x, y do y ya, sama dengan apa, do v x, y do x. Nah persamaan ini disebut sebagai persamaan Cauchy-Riemann atau PCR ya.
kita singkat PCR, persamaan Cauchy Riemann, di mana apa? Turunan parsial terhadap V terhadap Y harus sama dengan turunan parsial U terhadap X ya. Kemudian turunan parsial U terhadap Y minusnya harus sama dengan turunan parsial V terhadap X. Nah, dua persamaan ini harus terpenuhi, atau persamaan Cauchy Riemann ini harus terpenuhi agar apa? Agar turunan itu ada ya. Jadi dibilang di fungsi kompleks ini nggak selalu menghasilkan turunan ya. Jadi turunan pertamanya itu ada kalau apa? Kalau terpenuhi persamaan Cauchy Riemann ini.